Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, terlebih dahulu mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini buat kasih setia Tuhan yang indah, yang Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu selalu baru bagi kami Bapa. Di malam hari ini Tuhan, kami ingin belajar sedikit kebenaran firman Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu ini yang menjadi pengharapan bagi kami semuanya Bapa. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita, yaitu di dalam surat Yudas. Surat Yudas ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Surat Yudas ayat ketiga dan ayat keempat. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang kita baca tadi adalah tulisan dari Yudas. Perlu diperhatikan, Yudas di sini bukan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Banyak di luar sana orang-orang percaya masih salah bahwa Yudas di sini adalah Yudas Iskariot. Perhatikan, garis bawahi bahwa Yudas Iskariot tidak pernah menuliskan surat. Jadi yang menulis surat ini adalah Yudas, saudara dari Yesus. Yudas, saudara dari Yesus. Tujuan penulisan ini ditujukan kepada orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Allah. Pada waktu itu, Yudas menuliskan ini ada sesuatu masalah, ada suatu peristiwa, ada suatu problem, yaitu ada penyusup-penyusup yang datang kepada orang-orang kudus untuk menyesatkan mereka. Perhatikan tadi ayat yang kita baca tadi, ayat yang keempat. Di situ dijelaskan bahwa yaitu sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Perhatikan ini, yaitu siapa? Orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Renungan firman Tuhan di malam hari ini saya beri judul berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang untuk mempertahankan iman. Puji nama Tuhan. Melalui surat Yudas ini kita diingatkan bahwa betapa pentingnya memperjuangkan iman. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengar renungan harian di malam ini sudah mengaku percaya kepada Yesus, sudah memiliki iman kepada Yesus. Dan pada saat malam hari ini juga, apa yang Yudas pesankan kepada kita melalui tulisannya ini, yaitu engkau orang-orang percaya harus mempertahankan imanmu. Karena apa? Ada penyusup-penyusup yang masuk di tengah-tengah kamu untuk menyesatkan kamu. Ini sangat penting Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman kita, yaitu iman kepada Yesus, harus dipertahankan sampai akhir. Jelas, untuk apa? Untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Injil juga katakan, adakah aku dapati iman di bumi ini? Perkataan Yesus, adakah ku dapati iman di bumi ini? Jadi sangat penting bagi kita berjuang untuk mempertahankan
iman. Berjuang untuk mempertahankan iman. Puji nama Tuhan. Kata berjuang berarti kita harus dengan sungguh-sungguh. Berarti dengan sungguh-sungguh. Ada korban yang harus kita korbankan. Ada hal yang harus kita lakukan untuk mempertahankan iman kita. Kita bisa melihat di sekeliling kita sekarang. Tidak jauh-jauh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini ibadah onsite sedang dibatasi oleh Tuhan. Sedang dibatasi adanya PPKM dan lain sebagainya. Apakah iman kita tetap stagnan aja? Atau iman kita justru semakin melemah? Atau iman kita justru semakin bertumbuh? Kita perlu perhatikan ini. Bagaimana kita mau berjuang untuk mempertahankan iman, sedangkan kita kalah dengan kondisi yang ada saat ini. Banyak orang yang mengeluh, aduh ibadah online itu susah, ibadah online tidak bisa fokus. Tetapi justru di dalam kondisi yang seperti ini tantangan bagi kita. Bagaimana kita masih bisa memperjuangkan iman kita, mempertahankan iman kita. Jangan sampai iman kita semakin hari semakin merosot. Akhirnya kita hilang kepercayaan kepada Tuhan. Tulisan Yudas memberi motivasi kepada kita, memberi semangat kepada kita, berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang untuk mempertahankan iman. Karena apa? Firman Tuhan juga jelas dikatakan hari-hari yang akan datang bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Di hari-hari yang semakin jahat itu, apakah kita mampu bertahan dengan iman kita? Salah satu mendapat keselamatan adalah berjuang mempertahankan iman itu sampai akhir. Mempertahankan iman sampai akhir. Iman perlu diperjuangkan. Iman perlu dipertahankan. Firman Tuhan yang sederhana ini biarlah boleh memberkati kita semua di malam hari ini. Betapa pentingnya kita mempertahankan iman. Mempertahankan iman tidak mudah. Harus ada korban yang keluar, harus ada yang diperjuangkan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah firman ini boleh memberkati kita semua. Di dalam kehidupan kita, biarlah hidup kita semakin hari semakin diperkenan oleh Allah. Terlebih Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mendapati iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri renungan kita di malam hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman yang datang kepada kami di malam hari ini Bapa. Biarlah hidup kami semakin hari semakin memuliakan kepada-Mu Tuhan. Semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami ingin berjuang mempertahankan iman kami kepada-Mu Bapa. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memampukan kami dan Engkau memberi kekuatan kepada kami Bapa, untuk kami boleh semakin hari semakin layak di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih. Kami tidak lupa berdoa buat bangsa negara ini. Biarlah Tuhan memberkati bangsa negara ini Bapa. Pandemi yang ada kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Dan kami percaya pemulihan terjadi atas negeri kami ini Bapa. Kota Jogja di mana kami tinggal, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati kota Jogja ini Bapa. Biarlah kemuliaan Tuhan ada di kota Jogja yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Bahkan GBD Efrata yang ada, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa. Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan seisi pastori, Tuhan yang memberkati jemaat Tuhan yang ada Bapa. Tuhan yang memberkati mereka Bapa. Semua usaha pekerjaan, mata pencarian mereka Tuhan tolong, Tuhan mampukan. Bahkan saat ini sedang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami beban berat biarlah mereka boleh datang kepada-Mu Bapa. Dan Tuhan, kami juga serahkan
aktivitas-aktivitas kami ke depannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih, kami akan akhiri renungan kami harian di malam hari ini di dalam berkat nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.